Sama juga kalian jadi istri, cuman beliau ini agak sulit untuk mendapatkan anak, kesana kemari itu istrinya tuh nggak hamil juga, sampai akhirnya memang sempat nanya ke sini, susah gitu. Nyampe akhirnya ada inilah gitu, ada sebuah kejadian di mana sore-sore itu istrinya lagi ngelamun di dekat jendela ya, itu ada seorang kakek-kakek lewat ya. Waktu kakek-kakek lewat itu memang agak mencurigakan gitu, ngeliatin terus. Istrinya kan agak risih juga ya diliatin. Terus nanya lah ke si kakek-kakek ini gitu. Oh, kenapa kek, ada apa gitu, tanya si istri ini. Lalu si kakek bilang gitu, iya kek, tahu nggak penyebabnya kamu susah dapat anak, kata si kakek ini. Istrinya bilang ini, ya kenapa, kata si kakek, zaman bujangannya dia tuh sempat main ke hutan, banyak yang angker gitu, hutan angker ya, di mana lubang ini dia kencingin, ini dikencingin sama dia, tahu mungkin di sana ada apa kencing di sana, mungkin niatnya hanya iseng. Si kakek ini hilang waktu istrinya berpaling sedikit, tiba-tiba kan saran juga ya, akhirnya dia ini lagi nongkrong di jendela tapi sama suaminya. Si kakek lewat lagi, kakek yang waktu itu. Waktu si kakek lewat mungkin karena ya dengan kedatangannya aja mencurigakan gitu ya Kang Ian, apalagi dengan kepergian yang tiba-tiba, mungkin sudah dapat diklarifikasi bahwa itu bukan seorang kakek-kakek sebenarnya gitu, melainkan makhluk halus lah, makhluk astral. Nyampe akhirnya dia nongkrong adalah langsung to the point gitu. Kalau kamu pengen punya anak, katanya masuk anak kecil ke dalam lubang itu. Jadi harus berkorban gitu. Itu waktu itu mungkin sangat berat sekali gitu, karena harus ngorbanin anak kecil gitu yang tidak bersalah. Cuman karena memang pengen punya anak, akhirnya suaminya ini ya sudahlah gitu, dia memutuskan untuk nyari anak kecil tanpa sepengetahuan ke pasar, yang dia kebetulan ada tuh salah satu anak yang lagi sendirian, diajak tuh ke hutan itu. Di hutan itu tanpa ini gitu, tanpa ampun dia masukin ke situ. Tadi dengan iming-iminginya mau dikasih apa gitu,
diculik lah, katakanlah diculik, dikorbankan, dia dimasukin ke lubang itu. Akhirnya di dalam lubang itu ada yang ketawa, wah gitu. Nah, sampai akhirnya terus menerus gitu kejadian, sampai 10 anak tadi semuanya dimasukin ke dalam lubang itu, lubang demit gitu. Sampai akhirnya setelah 10 anak itu masuk, itu luar biasanya memang istrinya tiba-tiba hamil gitu. Itu yang luar biasa. Cuman memang pada saat setelah melahirkan, dia ini sering diganggu oleh 10 anak kecil. Yang tadi sama suaminya dimasukin ke Iya, lubang. iya, sering diganggu. Karena mungkin sudah merasa terganggu, akhirnya dia mencoba untuk inilah berobat ke dukun-dukun gitu, supaya bisa mengusir hantu-hantu itu gitu. Dia datang ke salah satu dukun, sampai akhirnya dikasih sebuah apalah gitu, paku atau apa gitu, untuk ditanam di 4 penjuru rumahnya dia. Itu paku ditanam di situ di tiap. Cuman anehnya ini malah hantu-hantu itu makin ngejadi-jadi gitu. Bukan malah hilang. Sampai akhirnya si hantu-hantu ini menewaskan semua keluarga tersebut gitu, dan mendiami rumah itu. Jadi semenjak orang yang menempati rumah itu meninggal, anaknya, istrinya, suaminya, itu rumah itu kosong dan disinyalir didiami oleh 10 hantu tersebut. Iya. Selang beberapa bulan tadi ngobatin, itu datang lagi ke rumahnya. 10 hantu itu. Jadi sebenarnya si paku tersebut malah untuk mengurung dia di rumah. Memang si dukun tersebut pun 10 hantu anak tersebut dia bawa ke rumahnya dia. Nah, dari situlah mulai dia inilah ada beberapa tindakan kriminal yang dia nyuruh-nyuruh anak itu untuk nyuri gitu. Nah, dari situlah kira-kira Kang Ian kurang lebihnya cerita awal mula tuyul ini gitu. Jadi sejarahnya kalau dari tadi yang diceritakan Kang Ido ya, intinya dari hantu tuyul ini dari korban anak-anak yang dimasukin ke dalam lubang tadi ya oleh sosok suami si ibu tadi ya Kang Ido ya, sehingga menjadi sebuah tipu daya si dukun ya, kalau yang dapat saya tangkap Kang Ido ya. Ini background ceritanya tadi ada daerah Kang Ido? Ya daerahnya Pulau Jawa. Pulau Jawa ya, mas, sekitar Pulau Jawa ya. Cuman menariknya Kang Ido, ternyata dari cerita Kang Ido sendiri itu kan cuman kita penamaan tuyul ini sempat kembali menjadi populer karena seminar yang diadakan 85 Kang Ido di bulan Oktober. Jadi akademisi yaitu namanya ya, besarkan lagi ya, Ong Hok Ham ini dalam sebuah
yang memancing keriuhan banyak orang gitu adalah memang karena memang si sosok tuyul itu ditangkap. Seminar itu ternyata bukannya sosok tuyul gitu, ternyata sang akademisi tadi Ong Hok ini yang memang yang terkenal di Indonesia mengangkat kajian tuyul ini yang merupakan istilahnya perumpamaan memang strategi pada masa penjajahan mungkin ya, karena ada perbedaan strata sosial gitu, dimana si tuyul ini cenderung diidentikan oleh orang-orang yang kaya gitu, yang memang seperti orang-orang yang memang menggembosi pada saat itu karena perpolitikan dan perekonomian yang tidak adil untuk masyarakat jelata gitu. Jadi seminar itu tujuannya seperti orang-orang kaya ini diidentikan seperti gitu tuh. Jadi dari kajian seminar tersebut, dan terlepas dari hasil pertemuan tersebut, cuman nama tuyul ini semakin populer di masyarakat gitu, Kang Ido. Sehingga sampai sekarang nih Kang Ido, tuyul ini identik dengan makhluk halus yang memang identiknya suka mencuri uang ya Kang Ido ya. Tapi ada dari berita-berita yang tadi gitu, seperti contoh berita ini gitu, uang sering hilang, diduga diambil tuyul, raga pilih simpan di bank. Kenapa gitu sampai sekarang bank-bank itu ya tidak ada keluhan kehilangan uang gitu yang diakibatkan oleh tuyul ya gitu, karena ternyata dulu semua ketika kita berbicara tuyul dari segi pandangan Islam, ternyata di zaman Nabi Muhammad SAW ada riwayat hadis ya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bunyinya katanya Ubay bin Ka'ab dan riwayat Anasai, keduanya pernah memergoki jin yang mencuri kurma. Jadi dari cerita yang dari hadis tersebut ya ternyata ada bangsa jin yang memang kesukaannya atau pekerjaannya yang memang mencuri benda gitu dari alam manusia, dan ini benda-benda yang memang ada di rumah-rumah gitu yang secara terbuka gitu. Oleh karena itu dari segi pandangan Islam juga kita harus meyakini bahwa memang sosok jin ternyata ada yang memang bisa mencuri benda-benda yang sifatnya dari alam manusia Kang Ido. Jadi karena dulu juga di zaman Nabi Muhammad ternyata ada hadis riwayat Abu Hurairah ya yang menceritakan tentang yang jin yang mencuri kurma gitu. Dan hubungannya dengan bank, kenapa gitu di bank ini cenderung tidak bisa ditembus oleh tuyul, karena di bank ini sifatnya tertutup gitu, terkunci. Sedangkan waktu itu di konten saya mengenai jin yang memang tidak bisa keluar dari kamar yang tertutup gitu Kang Ido, ternyata si jin tersebut tidak bisa tembus dinding. Ke dalam dinding gitu. Jadi apalagi kan kalau brankas bank itu terbuat dari ini baja. Iya gitu. Jadi memang dulu semua, kalau dari sambungan konten yang dulu saya pernah bahas, dari ternyata jin itu tidak bisa melewati ruangan-ruangan yang terkunci, yang tertutup apalagi. Dan di bank kan ini tadi yang Kang Ido ceritakan dan kita lihat sangat-sangat benar rapat ya keamanannya. Oleh karena itu jin yang suka mencuri ini yang diibaratkan oleh bangsa masyarakat Indonesia ini namanya tuyul, padahal memang
jinnya ada gitu, cuman kalau di Indonesia mungkin namanya tuyul karena dengan identik dengan tadi asal usulnya tadi gitu. Jin tersebut hanya bisa mencuri di rumah-rumah yang memang itu juga uangnya tidak disimpan dalam yang tertutup gitu, misalkan tidak di brankas atau di lemari gitu, yang memang hanya bisa mencuri di uang-uang yang mungkin disimpannya sembarangan Kang Ido, tidak dalam tertutup. Oleh karena itu ya jangankan istilahnya masuk ke bank, ternyata di rumah pun ketika memang kita sembarangan menyimpan uang itu, kalau memang istilahnya kita merasa ini uang berkurang tapi ini kenapa gitu, kita harus introspeksi dirinya itu gitu Kang Ido. Selain tadi memang ya ternyata pesugihan tuyul ini ya sampai ada daerah yang memang terkenal karena disitulah tempat untuk bisa melakukan pesugihan tuyul gitu Kang Ido, di Jawa itu Kang Ido. Menjadi sebuah realita yang miris ya di zaman sekarang, apalagi tadi dari artis yang tadi saya sebutkan, beliau juga pernah katanya dulu sebelum beliau tersadarkan lah ya gitu dari hilapnya gitu. Jadi memang kan yang terkena ini di salah satu candi lah ada ya gitu Ada. kan. Itu tuh pecahan dari 10 anak kecil yang itu kan Yan. Jadi ketika si dukun yang tadi meninggal, si hantu anak-anak tuh mencar gitu. Jadi ya mungkin ya jin lah ya tetap. Cuman itu mungkin ada yang di daerah ini ada Mungkin ya, ya. untuk di Indonesia ini menjadi sebuah munculnya ya asal usul ini memang karena tadi yang di latar belakang yang dicerita oleh Kang Ido sampaikan ya Kang Ido. Dan memang pakar luar pun ada yang sempat Meneliti ya. dan itu membenarkan bahwa di Pulau Jawa ini kalau nggak salah ada 3 golongan hantu yang benar gitu, yang ibaratnya mungkin pernah dia teliti, yaitu salah satunya tuyul. Ya karena mungkin ya ini itulah kelebihannya mencari sosok yang memang di Indonesia ini booming ya gitu ya. Ya, akhirnya ya jin ini bisa yang memang suka mencuri uang ini, dia menyerupai sosok yang diwujudkan seperti tuyul yang memang oleh masyarakat Indonesia kan tadi benar-benar sudah identik ya. Betul. Ya, terus bagaimana solusinya ketika kita memang ingin terhindar ya dari pencurian jin-jin yang suka mencuri uang ini? Yang pertama ya tipsnya ya tadi Kang, itu simpanlah di tempat tertutup, walaupun itu di rumah ya, jangan biarkan uang-uang tuh ya berserakan gitu. Karena ketika tertutup si jin atau kalau bahasa Indonesianya yang sering populer tuyul ini memang suka mencari uang, bisa mudah gitu ketika uang itu terbuka. Terus yang kedua, jangankan itu ditutupi oleh di dalam lemari atau disimpan gitu, itu bisa disimpan atau ditutup oleh sebuah kain, yang kain itu dibacakan oleh kita dengan keyakinan yang tinggi dan hanya bersandar kepada Allah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi dan Qul a'udzu birabbil falaq wa min nas, itu ternyata si jin tidak akan sanggup untuk mencuri uang itu Kang Ido gitu. Jadi memang intinya dari semua ini adalah kita jangan ceroboh Kang Ido. Iya. Harus tarapti lah kalau bahasa Sundanya. Jadi apapun itu kita harus apa ya namanya, jadi jangan ceroboh gitu intinya, introspeksinya harus tertata. Betul. Jadi semakin menyambung ya cerita-cerita ini dihubungkan dengan yang memang terdapat di hadis ya, yang memang tadi di masa Nabi Muhammad SAW pun si jin yang memang bisa mencuri ini ternyata ada. Gitu. Semakin menarik ketika memang larinya di negara Indonesia ini ya gitu, dimana sosok kliniknya yang tinggi animasinya
sehingga sosok tuyul ini dijadikan sosok yang seolah-olah jin yang suka mencari uang, padahal ya mungkin di daerah lain pun namanya mungkin jin apa gitu yang memang mencuri uang, identiknya gitu ya Kang Ido ya. Betul Kang Ian, ya seperti ibaratnya kan yang katakanlah yang suka mencuri uang tuh seperti tuyul, terus ada lagi babi ngepet gitu kan, Pesugihan, terus siluman kera, tapi kan itu cuman balutannya aja. Betul. Gitu, casingnya aja. Sebenarnya itu semua adalah tindak tanduknya jin tadi gitu, Betul, yang betul. memang disinyalir dari zaman Kanjeng Nabi pun itu bisa mencuri benda gitu yang ada. Betul, mungkin dulu semua informasi dari kami bisa bermanfaat, terutama mengenai berita-berita tuyul ini semakin kesini ya semakin ramai gitu. Ya, intinya ya kita harus yakin bahwa jin itu ada dan ternyata ada golongan jin yang suka mencuri uang. Ya itulah kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita di dalam kehidupan ini terhindar ya dari setan-setan yang terkutuk, dan memang kita dijauhi juga dari orang-orang yang jalim ya Kang Indo ya. Betul Kang Ian, pada akhirnya memang sesulit apapun kondisi kita ya Kang Ian, diusahakan gitu jangan sampai kita bersekutu dengan setan gitu kan. Itu adalah sesuatu hal yang akan sangat merugikan gitu. Dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar lah muslim. Ya minimal jangan sampailah gitu. Mudah-mudahan lah gitu terlindungi lah dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, dulu semua mungkin tadi cerita dari saya dan Kang Ido ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada hikmahnya, dan mohon maaf kami di sini hanya sifatnya ingin saling berbagi lah, saling share kan, dan kita tidak menutup kemungkinan gitu dari teman-teman dulu juga bila ada masukan silahkan komentar di kolom komentar ya Kang Ido ya. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dari kami. Mungkin dulu semua untuk episode mengenai tuyul ini kita akhiri karena berhubung kita juga sudah setengah jam ya tadi menceritakan mengenai asal usul tuyul ini dan relevansinya di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dulu semua bisa mengambil hikmah dari tayangan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Kang Ido. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan di bulan Sorry. Saya Ali Ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.